tentang Kristologi, tentang bagaimana kami memahami tentang siapa Engkau, ya Yesus anak Allah yang hidup, yang telah mengubah dunia sedemikian rupa, dan oleh karena kasih kuasa-Nya lah kami memperoleh anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong kembali melalui Roh Kudus. Kami mohon kuasa-Mu karena Engkau lah sendiri yang akan mencerahkan pikiran kami, sehingga kami mencerna kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh pertolongan yang datang dari Tuhan saja. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang hamba siapkan, perkatakan, Tuhan memakai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus dan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kembali tentang Kristologi. Itu satu topik di dalam teologi sistematika, di mana kita telah belajar tentang keselamatan, soteriologi pada bulan yang lalu, dan sekarang Kristologi. Memang sangat bagus kalau kita memahami tentang dasar-dasar kekristenan dengan baik, supaya menjadi benteng buat kita untuk menangkal ajaran-ajaran yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebelumnya, saya mengucap terima kasih atas doa Bapak dan Ibu untuk perkembangan pelayanan kami di Banyumas. Kami sekarang masih bertahap di dalam membangun jembatan pekabaran Injil yang bertujuan untuk menjangkau suku Banyumas. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, bahwa suku Banyumas ada di daerah X Karsiden Banyumas, sekitar 7-8 jam dari Jakarta ke arah Jogja. Tapi sebelum ke Jogja, kita bertemu dengan satu daerah yang namanya daerah Karsiden Banyumasan, yang dengan ciri khas cara bicara yaitu ngapak, ya, ngapak. Nah, di dalam membangun jembatan, kami melayani dalam bentuk bimbingan belajar secara gratis. Terakhir kami menyampaikan bahwa sudah ada 2 cabang, ada 2 tempat yang kami buka untuk bimbel gratis di kalangan mereka yang belum mengenal Kristus. Dan hari ini puji Tuhan sudah ada 5 cabang, yang sedang dilayani bersama-sama oleh beberapa teman yang terlibat dalam pelayanan ini dan juga yang terbeban. Dan sebagai konfirmasi atau informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa sedang dirintis satu jemaat rumah yang berawal dari pelayanan ini. Kami mengucap syukur oleh karena pelayanan ini meskipun sangat melelahkan dan sempat terhenti selama 3 bulan di awal tahun ini karena saya harus terbaring di rumah sakit, dan karena sakit, tapi puji Tuhan bulan April kemarin sudah mulai kembali berjalan seperti biasa. Dan juga di bulan April juga kami membuka satu cabang baru yang tidak jauh juga dari tempat kami tinggal, di seputaran di daerah di mana kami berada. Dan 2 bulan lagi, bulan Agustus, kami juga akan membuka satu tempat baru di daerah yang bernama Purbalingga. Dan mengucap syukur oleh karena sudah sekitar hampir 200 anak sekarang ini yang sudah pernah kami layani, karena bimbel ini kan keluar pergi, datang pergi, ya.
Tapi itu bukan satu masalah, tapi yang terpenting adalah mereka mengalami perjumpaan di dalam kasih karunia, di dalam kasih karunia. Karena bimbel ini betul-betul tidak dipungut apapun, dan mereka boleh datang kapan saja, karena kami lebih mementingkan untuk perjumpaan bersama dengan mereka, percakapan dengan mereka, dan kami boleh mengenal mereka, dan terutama juga keluarga mereka. Terima kasih atas doa-doanya selama ini. Ya. Kami percaya bahwa itu semua terjadi karena doa kita semua. Jadi saya juga mohon maaf tidak banyak terlibat di dalam doa di hari Senin oleh karena kegiatan yang cukup padat. Oke, terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Kristologi, dan kita tahu bahwa Kristologi adalah permasalahan-permasalahan yang sangat penting buat kita dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan apologet berbagai agama, dan saling mengedepankan berbagai argumen yang menjadi ciri khas mereka masing-masing. Permasalahan yang paling utama adalah bagaimana kita melihat bahwa Yesus itu sebenarnya dari atas atau dari bawah. Ya. Jesus from above versus Jesus from below. Di mana kita bisa melihat titik temunya? Karena perdebatan-perdebatan yang ada di satu sisi hanya menekankan kepada Yesus yang hanya manusia biasa, yang ditunjuk sebagai seorang nabi, ya. Atau Yesus hanya sebagai guru agung, Yesus sebagai panutan, Yesus sebagai teladan. Nah, itu adalah istilah-istilah khusus yang dipakai mereka yang mengakui bahwa Yesus just from below. Jadi Yesus hanya datang dari bawah, yang adalah manusia biasa, dilahirkan dari seorang ibu yang adalah manusia biasa. Nah, hari ini kita akan juga melihat sebenarnya apakah penekanan kepada salah satu pihak atau satu sisi dari hakikat Yesus itu menjadi akan sangat berbahaya karena tidak menggambarkan Yesus secara keseluruhannya. Kristologi yang benar adalah kristologi yang melihat keilahian atau ketuhanan dan kemanusiaan Yesus Kristus secara sinkron, secara bersinergi, karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Dan rumusan kemanusiaan sejati dan ketuhanan sejati dari Yesus Kristus itu adalah satu rumusan yang terus dipegang menjadi pengakuan iman selama berabad-abad, dan telah dirumuskan oleh para rasul dan para bapak-bapak gereja di dalam konsili-konsili mereka yang mereka sendiri adakan. Kita tahu bahwa pengakuan iman rasuli, pengakuan iman dari masing-masing gereja selalu mengakui bahwa Yesus itu adalah from above, dan Yesus juga adalah from below. Nah, bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan, dasar firman Tuhan? Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal pertama, ayat 1 hingga yang kelima, dan ayat 14. Ya. Rencana saya akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint, tetapi laptop saya ada bermasalah sedikit ya, Bapak dan Ibu, jadi tidak mampu ya, tidak mampu mengerjakan dua hal sekaligus. Jadi Zoom dengan ya maklum sudah umur ya. Sedangkan software berkembang terus dan memerlukan dukungan dari hardware yang sesuai ya, yang sepadan dengan software tersebut. Nah, mari kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, sejak awal, Rasul Yohanes telah merumuskan satu rumusan tentang siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus. Dan banyak sekali bagian ini coba ditafsirkan macam-macam. Mereka mengatakan bahwa Yohanes telah terpengaruh oleh ajaran yang keliru di gereja pada waktu itu, terutama di abad kedua, yaitu Gnostisisme. Ajaran Gnostis ini mengajarkan tentang dualisme, bahwa sesuatu yang kudus, sesuatu yang holy, tidak dapat digabungkan dengan sesuatu yang sifatnya kedagingan. Dan untuk menjebatannya, ada beberapa makhluk atau beberapa dewa yang menjadi sarana pengantara antara sesuatu yang holy, yang theos, dengan yang sarx, yang daging. Ya. Tetapi Rasul Yohanes menggunakan kata-kata tentang istilah-istilah yang digunakan oleh mereka penganut Gnostisisme ini. Kita tahu bahwa Injil Yohanes ditulis pada akhir abad pertama, sekitar tahun 90-an, saat Yohanes menjelang meninggal, dan dia diminta oleh jemaatnya untuk menuliskan tentang siapa itu Yesus. Dan itu merupakan satu perjuangan berat, karena dia telah melewati berbagai macam peristiwa dan menjadi saksi yang luar biasa bagi Kristus. Kita tahu bahwa dia dibuang ke Pulau Patmos, dan Pulau Patmos berbeda sekali dengan Pulau Patmos yang sekarang, di mana telah menjadi tujuan wisata atau tourist destination. Tapi pada waktu itu, orang yang dibuang ke Patmos dapat dipastikan tidak dapat hidup cukup lama, karena pasti akan kelaparan, dan karena itu hanya pulau batu karang saja, dan tidak ada air minum, tidak ada apa. Tetapi Tuhan memelihara Rasul Yohanes dengan cara yang luar biasa, sehingga dia bisa keluar dari Pulau Patmos dan menuliskan Injil Yohanes, dan yang pasti adalah kitab Wahyu, kitab yang penuh dengan misteri, kitab yang sangat menarik untuk dipelajari, tapi juga penuh dengan perbedaan-perbedaan penafsiran dari masing-masing kelompok. Ya, pada bagian ini di dalam Yohanes pasal yang pertama, Rasul Paulus membuka Injil Yohanes dengan kata pada mulanya adalah firman, en arche hologos. Jika kita melihat pembukaan ini, kita tentu akan teringat dengan kitab Kejadian yang dibuka dengan kata yang sama, dengan frasa yang sama, yaitu pada mulanya Allah menciptakan, menciptakan. Kata bara di dalam perjanjian lama itu dipahami sebagai kata yang sama dengan firman, dengan logos. Karena apa?
Orang yang Allah menciptakan itu hanya melalui perkataannya saja atau melalui berpikirnya. Ya, Allah menciptakan dari ex nihilo. Allah menciptakan dari sesuatu yang kosong dan kemudian uh, menciptakan sesuatu hingga muncul hingga ada. Dan seperti diakui bahwa kekuatan firman adalah kekuatan yang sama di dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi di dalam bagian ini sudah jelas sekali bahwa sejak awal itu dimulai dengan firman, dengan otoritas Allah di atas dunia ini. Nah, di dalam pemahaman para penerima surat Injil ini pada waktu itu, seolah-olah firman itu dibedakan dengan Allah. Di dalam pemahaman Gnostik, Allah dengan Theos dengan Logos itu uh, berbeda level. Jadi yang pertama adalah Sophia, kemudian Theos, ini pembagiannya menurut Gnostik, kemudian Hagios, dan urutan keempat adalah Logos. Ya. Jadi Logos ditempatkan di urutan keempat dan Theos di urutan kedua. Dan keduanya tidak mungkin bersama-sama. Keduanya adalah satu identitas yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai demiurge. Nah, kalau kita melihat bagian ini, Yohanes melanjutkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya, Injil Yohanes sedang mengutarakan kepada pembacanya bahwa Logos itu adalah Theos sendiri. Ya, Logos itu adalah Theos sendiri. Dan ini mengacaukan pemahaman Gnostikisme walaupun istilahnya sama, karena secara logika memang sudah sangat pasti bagaimana mungkin Logos dipisahkan daripada yang empunya Logos itu, yaitu Theos. Ketika Theos melakukan atau mengatakan sesuatu atau berfirman, maka firman itu ada dalam diri Theos itu, dan itu yang dipahami oleh Yohanes dan kemudian meyakinkan kepada pembacanya bahwa inilah keberadaan firman itu atau Logos itu. Dan kalau kita melihat di dalam surat 1 Yohanes, Logos itu adalah sesuatu yang dia pegang, dia rasakan, dia alami bersama. Jadi Logos itu hidup bersama-sama dengan dia. Kembali kepada Yohanes pasal yang pertama. Yohanes mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, artinya firman dengan Allah itu ada di dalam satu level, di dalam satu komunitas, di dalam satu hakiki yang sama. Jadi keberadaan firman Logos dengan Theos itu memiliki kebersamaan atau memiliki kesetaraan, ya. Dan dipertegas kemudian, dan firman itu adalah Allah dan Logos itu adalah Allah atau Theos itu sendiri. Jadi sangat jelas sejak awal bahwa Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu adalah from above, ya, from above. Karena di dalam ayat kedua dia juga menjelaskan pada mulanya sama-sama dengan Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan sejak awal, ya, sejak awal keberadaan eksistensinya adalah ada di dalam kekekalan. Jika ayat yang pertama menekankan bahwa sejak mulanya adalah firman, di ayat yang kedua sejak mulanya dia adalah Allah. Rasul Yohanes sudah dengan jelas bahwa menegaskan bahwa Logos itu dengan Allah, dengan Theos adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam ayat yang ketiga, dia melanjutkan bahwa bukan hanya bersama-sama,
tetapi berkarya bersama-sama. Segala sesuatu dijadikan Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini Yohanes menekankan tentang Allah yang maha kuasa, ya, ke omnipotence, ya, bahwa Allah sangat berkuasa dan itu ada di dalam Yesus ini. Ini cukup mengejutkan bagi kita semua karena kita tahu bahwa orang Yahudi sangat sulit untuk menerima ketuhanan Yesus, dan sampai sekarang pun mereka masih menolak tentang ketuhanan Yesus. Bagi mereka, Mesias yang turun yang seperti seorang anak manusia di dalam kitab Daniel itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Karena mereka berharap Mesias yang datang, yang adalah anak Allah yang hidup itu, adalah datang penuh dengan kemewahan, datang penuh dengan keagungan, kekudusannya, sesuai dengan bayangan mereka dan nilai-nilai teologis yang mereka anut. Dan kita juga mengetahui ketika di minggu yang lalu Yesus terangkat ke sorga, pertanyaan para muridnya sudah jelas bahwa Tuhan, apakah Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel pada masa sekarang? Ini adalah gambaran atau pemahaman eskatologis yang beredar pada waktu itu tentang kedatangan seorang Mesias. Seorang Mesias selalu akan datang menurut pendapat eskatologi orang Yahudi pada waktu itu adalah datang untuk memulihkan kerajaan Israel. Jadi sangat ini ya, sangat sangat eksklusif kedatangan Yesus itu. Nah, di sini Injil Yohanes menegaskan bahwa Yesus yang disembah adalah Yesus yang adalah Allah yang sama di dalam Kejadian pasal yang pertama, yang menjadikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa 6 hari penciptaan yang dilakukan oleh Allah sendiri itu adalah diakui sebagai hal kesetaraan dengan Yesus. Jadi Yesus hadir di dalam proses penciptaan itu. Yesus hadir dalam penciptaan itu. Terus karena dia bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam ayat keempat dikatakan bahwa di dalam Dia ada hidup. Ya, di dalam Dia ada segala sesuatu yang menjadi sebab dari di antara segala sebab yang hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tahu bahwa di dalam penciptaan pada mulanya Allah menciptakan terang, ya. Terang itu ada bersama-sama. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Tapi Allah adalah terang itu yang hadir di dalam dunia ketika dunia masuk dalam proses penciptaan. Terang itulah yang menjadi sumber atau menjadi penerang bagi manusia. Nah, Yesus ini oleh Rasul Yohanes dikemas sedemikian rupa tentang bagaimana Yesus yang datang dari atas. Tetapi di dalam ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, kembali lagi, ini menghantam pendapat atau menggugurkan pandangan bahwa Yesus itu hanya dari satu sisi saja, dari Allah saja, dan Yesus itu tidak dapat masuk ke dalam ranah manusia yang adalah daging, dan itu suatu hal yang tidak mungkin. Ya, Allah Kudus itu Allah yang ada di sana, seperti keyakinan beberapa mayoritas di Indonesia bahwa Allah itu ada di sana, ada di
transenden, Allah yang jauh, ya. Tetapi Yohanes kembali lagi menekankan bahwa Yesus itu, ya memang Yesus itu transenden, tetapi sekaligus dia adalah imanen, karena dia telah menjadi manusia. Dan kata manusia ini berasal dari kata daging, atau sarx, yang artinya dianggap sebagai barang yang sangat kotor bagi pemahaman orang Yahudi orang Yahudi dan Yunani pada waktu itu. Nah, firman ayat 14 ini menegaskan bahwa memang Yesus adalah Theos dan dia Logos, dan Logos itu menjadi manusia. Ini bukan hasil pemikiran Yohanes sendiri, saya yakin. Ya, kalau hasil pemikiran Yohanes sendiri, ini pasti mungkin seperti tokoh-tokoh filsafat di Indonesia lah, ya, yang duduk merenung dan kemudian memikirkan segala sesuatu, tidak peduli kenyataannya yang ada, dia bermain dengan isi kepalanya dan dia menghubungkan segala satu fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian dia mencoba merumuskan. Tetapi kemudian ternyata hasil rumusannya itu berbeda dengan fakta yang ada. Ini agak lain cara pendekatan proses mencari kebenaran dari seorang filsuf yang hanya membaca sana-sini, mengamati di sana-sini, seperti yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf di Yunani. Tetapi sekarang metode berkembang, kita menggunakan apa yang dinamakan dengan metode penelitian. Dan kalau kita melihat, Alkitab pun melakukan hal yang sama. Yohanes melakukan penelitian tentang siapa Yesus, karena dia ada menjadi peneliti yang bersama-sama dengan yang diteliti, dan kemudian dia menyimpulkan. Jadi kesaksian Yohanes tentang siapa Yesus itu adalah valid, ya, adalah valid. Kemudian kita juga melihat Lukas, ya. Kalau kita melihat Lukas ketika dia menuliskan Injil Lukasnya, dia melakukan penelitian terlebih dahulu. Ya, setelah dia mempelajari segala sesuatunya dan dia kemudian menuliskan Injil Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus. Ini bisa saja adalah seorang yang ditafsirkan sebagai seseorang yang memang ada yang bernama Theophilus, atau semacam kiasan mereka-mereka yang dikasih Allah, karena Theophilus itu adalah berasal dari kata theos dan philia, artinya kekasih Allah. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita sudah melihat bahwa Yesus ini di satu sisi adalah from above, di dalam ayat 14, Yohanes ini menegaskan kembali bahwa dia menjadi manusia. Kata menjadi itu dipertegas lagi di dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi bukan hanya tampaknya seperti manusia, artinya Yesus dianggap ada, nanti kita akan belajar tentang ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu seperti hologram begitu, kelihatan tapi tidak bisa disentuh. Dan kemudian dibantah juga oleh Injil Yohanes di dalam 1 Yohanes yang mengatakan apa yang saya raba, yang saya lihat, ya, jelas sekali bahwa ketuhanan atau kemanusiaan Yesus itu sungguh-sungguh real, dan dia adalah Allah sendiri. Dan diam di antara kita, artinya bahwa Yesus itu sama sekali tidak berbeda dengan kita. Ya, sama sekali tidak berbeda dengan kita. Makan bersama, berjalan seperti kita, tinggal mengikuti cara hidup, mengikuti keterbatasan manusia. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya adalah mengosongkan kenoo, ya, kenosis. Karena itulah yang dilakukan. Bagaimana mungkin seorang Allah yang hidup, seorang Allah yang serupa, segambar dan serupa dengan Allah,
Menjadi manusia itu sama saja dengan menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dan Rasul Yohanes telah melihat kemuliaannya ini. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak. Di Bukit Transfigurasi itu dia bersama dengan Petrus, Yakobus, dan melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan itu dilihat bersama-sama di dalam proses kenaikan Kristus menuju surga. Ratusan orang melihat, ya, murid-muridnya itu ratusan, dan mereka adalah semua saksi mata. Jadi bukan hanya penulis Injil yang saksi mata, ada banyak saksi mata melihat bagaimana Yesus dimuliakan, diangkat ke surga, dan mengaruniakan kasih karunia, dan jelas sekali bahwa kebenaran. Nah, statement Yohanes yang pasal pertama ini sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu datang dari atas, dan sekaligus dia juga dari bawah. Karena kemudian pandangan-pandangan ini berkembang sehingga banyak sekali pendapat-pendapat yang tidak menyajikan Yesus sebagai sesuatu yang utuh. Ketuhanan dan kemanusiaan Yesus menjadi topik yang sangat populer di sepanjang abad. Bahkan di abad kedua dan abad ketiga, mereka yang tidak menyaksikan secara langsung Yesus mencoba merumuskan siapa Yesus. Dan mereka selalu berpegang pada polarisasi dua kutub itu, ya, kutub ketuhanan dan kemanusiaan. Ini sebenarnya kutub yang selalu dimainkan. Ya. Dan itu kalau kita hanya berat sebelah, hanya ketuhanan saja dan kemanusiaan saja, maka nanti kita akan melihat akan menghasilkan ajaran-ajaran atau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal pertama dengan sangat jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Theos, Logos, dan Logos itu menjadi sarx, menjadi manusia dan menjadi daging. Itu tidak dapat dipisahkan. Dan daging ini adalah daging yang bersama-sama dengan Rasul Yohanes berjalan di tanah Palestina, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, dan menyembuhkan berbagai macam hal yang pada waktu itu suatu hal yang tidak mungkin, penyakit kusta, mencelikan orang buta. Yohanes adalah saksi mata tentang semuanya itu. Sehingga dia berkesimpulan, manusia tidak mungkin, sehebat-hebatnya seorang nabi, tidak mungkin melakukan hal itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yohanes adalah hanya mungkin kalau dia datang dari atas. Ya. Nah, sekaligus topik ini juga tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Topik yang paling populer di Indonesia sekarang ini. Ya. Para apologet agama-agama atau pengakuan yang berkeyakinan lain selalu menyerah tentang ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Pada umumnya, mayoritas di Indonesia atau pengikut-pengikut atau semacam heresis, ya, ajaran sesat tentang Yesus itu menekankan kepada sisi kemanusiaannya saja supaya sama dengan nabi mereka, supaya sama dengan nabi mereka. Yesus itu tidak berbeda dengan nabi mereka yang adalah manusia biasa, yang penuh dengan kelemahan, dan mereka mencoba. Yesus ditarik ke mereka sedemikian rupa, kemanusiaannya, bahkan mereka selalu menonjolkan, mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk merendahkan Yesus. Merendahkan Yesus. Nah, ini seringkali membuat kita emosi, ya, membuat emosi. Tapi sebenarnya dari sejak awal orang Kristen itu selalu meyakini akan ketuhanan dan kemanusiaan Kristus, ya. Dan sejak awal abad yang pertama. Nah, baru abad yang ke-6 di tanah Arab
Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa, Yesus itu bukan Tuhan, ya, dan mereka tidak mengakuinya. Ya, itu sama saja hal yang tidak masuk akal. Karena setelah sekian ratus tahun, kemudian dia mengatakan melalui apa yang mereka yakini sebagai kitab suci mereka, yang ditulis dalam bahasa mereka, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, buat saya sih ya silakan saja, ya silakan saja. Karena perdebatan tentang itu sebenarnya sudah selesai sejak uh, pengakuan iman rasuli, ya sejak pengakuan iman rasuli, perdebatan itu sebenarnya sudah selesai. Mari kita lihat berbagai macam apa ajaran sesat yang berkaitan dengan Yesus. Ya. Ini menjadi sangat penting oleh karena kadang-kadang ini menyelinap, ya, menyelinap di antara gereja-gereja dan seolah-olah benar tapi sebenarnya tidak benar, sebenarnya tidak benar. Nah, yang pertama kita melihat ajaran sesat yang datang dari atas, yaitu ajaran yang dinamakan dengan Sabellianisme atau Sabellianism, dipopulerkan oleh Sabellius, bahwa sesungguhnya pribadi Yesus dengan pribadi Allah itu tidak dapat dipisahkan, dan mereka sebenarnya tidak terpisah-pisah. Oneness, ya. Mungkin Bapak dan Ibu kalau mengenal istilah oneness, mungkin terlihat langsung terasumsi kepada seseorang, ya, pada seseorang hamba Tuhan yang selalu menekankan kepada oneness. Bahkan ketika di salib pun, Allah Bapa ikut tersalib bersama dengan Yesus di kayu salib. Ya. Ingat bahwa ini kurang lebih abad yang kedua atau ketiga, ya. Dan sampai sekarang pun masih populer. Sekarang masih populer, ya. Oneness ini tidak ada menolak prinsip Tritunggal, menolak prinsip Tritunggal. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Yesus dan Bapa itu satu dan tidak terpisah-pisahkan. Nah, keyakinan ortodoks, keyakinan kita adalah ini adalah tiga yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan misinya masing-masing, dengan karyanya masing-masing, dan dengan keunikannya masing-masing. Tetapi Sabellius mengatakan bahwa Yesus itu tidak terpisah-pisah seperti itu. Dia adalah Bapa, Bapa adalah Dia, dan Dia adalah Roh Kudus, Roh Kudus. Itu benar, itu benar, ya. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus itu menjadi manusia. Ya. Jadi ini yang seringkali banyak menjadi salah, ya, menjadi salah oleh karena kelihatannya meninggikan Yesus, tetapi sebenarnya lepas dari konsep yang ada secara alkitabiah. Ya. Itu Sabellianisme. Di Indonesia populer, ya, oleh satu tokoh yang jelas sekali. Tokoh ini sangat dominan dengan kekayaannya, membuka gereja di mana-mana. Berikutnya adalah docetisme. Seperti yang saya tadi katakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak memiliki fisik secara manusia. Ini docetisme. Kemudian monofisit, yang memegang bahwa hakikat keilahian Yesus, ya, secara keseluruhan menutupi kemanusiaan Yesus. Ya, dan Allah yang mengenakan baju manusia, bukan manusia sesungguhnya, tapi Allah yang mengenakan baju manusia. Ini ajaran dari monofisit tentang siapa itu Yesus. Nah, ketiga aliran yang ini sering juga kita mendengar di sana sini, ya, terucap oleh beberapa pandang atau beberapa
pengkhotbah yang terlalu bersemangat, ya ini nggak apa-apa ya, karena mereka mungkin sleep in tongue ya, jadi mereka terus keselip kalau berbicara tentang siapa Yesus, karena memang ini konsep yang sulit untuk dipahami, yang sulit untuk dipahami. Dan mereka lebih cenderung untuk meninggikan Yesus sebagai Allah, tetapi lupa bahwa Yesus itu adalah manusia sejati. Ini yang membuat kebingungan di dalam pemikiran, di dalam pemahaman. Nah, kemudian kita melihat bahwa ajaran sesat yang berkembang, yang hanya menekankan kemanusiaannya saja. Yang pertama adalah ebionisme, bahwa Allah atau Yesus itu sebenarnya tidak sepenuhnya Allah, ya, tidak sepenuhnya Allah, tetapi dihargai, ya, dihargai sebagai Allah. Ini sangat disukai oleh kaum mayoritas, ya, sangat disukai oleh kaum mayoritas, bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan pada waktu konsili Nisea, konsili Nikea, ya. Itu pendapat mereka, dan ya kita akan tertawa geli aja melihat hal itu, bahwa manusialah yang menjadikan dia Tuhan, itu menurut kata mereka. Dan itu sebenarnya bibitnya sudah ada sejak abad yang ketiga, dari seorang yang mengatakan di dalam kalangan ebionisme ini bahwa Yesus itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh Allah, karena dia ada manusia yang dihargai sebagai Allah. Kemudian yang kedua adalah adopsionisme. Jadi ajaran ini mengatakan bahwa Yesus itu diadopsi sebagai anak Allah. Dan itu terjadi ketika dia menerima baptisan oleh Yohanes Pembaptis atau Yahya Pemandi. Dan sejak saat itulah, ketika menurut pandangan ini, Allah menguasai dia dalam bentuk merpati yang turun ke atas kepalanya. Dan kemudian kealahan itu meninggalkan dia ketika dia di kayu salib. Sehingga alasannya adalah mengapa Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ajaran atau gagasan dari kaum yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah diangkat menjadi Allah. Nah, yang ketiga, yang ajaran sesat yang from below ini, itu datang dari kaum Nestorianisme. Ya, bahwa Yesus manusia dipersatukan kepada ketuhanan. Ya. Jadi pada dasarnya mereka itu tidak sama. Ini orang Nestorian, ya. Dan Nestorian itu banyak sekali berkembang ke arah timur, ke Syria, ke Irak, dan termasuk ke tanah Arab. Ya. Dan tidak heran, cara berpikir mereka itu sedikit banyak dipengaruhi oleh Nestorian. Ya. Jadi sesungguhnya Yesus itu bukan Allah. Ya. Tapi dipersatukan atau ya dipersatukan, united, ya, dengan Allah, ya, dengan Allah, dengan firman Allah. Ini jelas sekali, pandangan-pandangan ini menggugurkan keyakinan iman Kristen. Ya. Nah, di dalam kristologi pada hari ini kita sudah belajar tentang siapa itu Yesus, yang dari atas atau yang dari bawah. Dan seharusnya kita lah yang akan
menjadi pembela-pembela iman yang ortodoks ini, iman yang mula-mula ini, bahwa Yesus itu bukan hanya datang dari atas, tapi Yesus juga yang adalah menjadi manusia yang datang. Menjadi manusia. Dan kedua pandangan ini disajikan bersama-sama, itulah yang menjadi keunikan Yesus. Karena kalau kita memihak satu sini, ketuhanannya saja atau kemanusiaannya saja, maka justru itu menimbulkan kesesatan di dalam cara berpikir kita tentang siapa Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kami boleh belajar tentang siapa Yesus yang sangat unik di dalam ketuhanan dan kemanusiaan. Berkati hamba-hambamu yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, kiranya damai sejahtera turun atas mereka, pemeliharaanmu turun atas mereka, dan kasih karuniamu mencukupkan semua apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Pak Raffes.